Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Rangga Tutor. Saya ingin ambilkan tema mengenai kenapa teman-teman kita ini juga ikut bertumbangan satu demi satu sejak lama. Tetapi saya lihat teman-teman ini yang dulu mulainya dengan sama saya itu masih rajin upload. Ya karena mereka masih punya harapan, ya kan. Tetapi begini ya, saya ingin bermaksud untuk memahami seluk-beluk konten kreator. Kenapa sih masih pada semangat untuk menjadi konten kreator, terutama di YouTube seperti itu ya? Begini ya, saya tidak menuduh atau tidak menilai, tapi saya punya pemikiran begini. Kenapa Insan Tutor itu yang dulu menjadi motivasi pemula itu juga tiba-tiba berhenti? Alasannya dia itu ya memang tidak ada yang perlu disampaikan, karena sudah platform itu sudah tidak relevan lagi untuk mencari cuan. Akhirnya ilmunya dia itu ya habis, untuk apa kan begitu. Akhirnya menerima endorse yang lebih besar. Jadi alasannya seperti itu, walaupun tidak pamit kalian semacam itu. Terus poin-poin yang lain itu begini. Orang konten itu kan hanya sebenarnya pengangguran ya. Artinya banyak waktu. Kalau orang nggak banyak waktu, banyak kerjaan, konten itu ya tidak dilakukan ya karena sibuk. Makanya konten kreator itu identik dengan pengangguran. Daripada tidak ada aktivitas apa-apa, maka ngonten dengan begitu, dengan dalih-dalih mencari tambahan dan semacam itu. Perlu diketahui bahwa sering terjebaknya fenomena di media sosial. Rata-rata orang itu ya melihat tayangan, melihat tutorial, melihat penampilan di platform manapun, baik di YouTube maupun di Facebook maupun di TikTok, IG dan sebagainya. Itu karena mereka terjebak kepada konten kreator seolah-olah mencari cuan di konten itu mudah. Nah, ini yang keliru dalam mengambil sebuah tindakan. Tak kasih tahu ya, banyak konten kreator itu yang menyesatkan dalam arti narasi mereka yang dibangun. Mereka itu bohong tentang jejak dunia konten mereka. Mereka itu kadang bikin channel baru ya kan, tapi narasi yang dibangunnya itu narasi bahwa dia itu sukses berpenghasilan di konten kreator baik di YouTube maupun di platform lain. Padahal mereka itu hanya mencari simpatisan agar kalian menonton, kalian mensubscribe, kalian mengikuti. Ini poin-poin yang jarang orang diketahui. Bahkan mereka pamer gaji di dalam thumbnailnya bahwa ngonten tak perlu bikin video banyak dan sebagainya. Itu juga jebakan. Terus dalam jarak 3 bulan menghasilkan ratusan juta, itu kalian juga jebakan. Ya memang ada yang jujur, mereka mengatakan bahwa selama ini dia menjadi konten kreator dan sudah berpenghasilan. Memang ada. Cuma yang jujur itu hanya beberapa orang. Yang selebihnya ya konten kreator yang banyak omongan supaya dapat perhatian dari para pemirsanya. Ini yang kalian perlu ketahui.